Nah, kalau kalau mau ada internet, tidak ada internet, sudah digitalisasi atau belum, masih ada modus seperti ini, kemana orang tua itu bisa menagih haknya, Pak Doni? Katakanlah servernya down, nggak bisa mengakses, tiba-tiba anaknya nggak Ya. bisa masuk, ada anak lain titipan. Tapi kan kalau sudah nasi sudah menjadi bubur, orang tua juga bisa apa? Ya, justru karena itu orang tua itu kan sebenarnya punya hak, apalagi terutama untuk pendidikan dasar ya Mbak ya, Ya, dari SD dan SMP. Apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi ya, yang mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus membiayai seperti itu. Karena kalau ada anak-anak yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, tetapi karena kuotanya itu terbatas, tadi Pak Lalu juga menyebutkan ya bahwa di dalam Juknis dari Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 itu mhm, ya, pasal 33 poin 3 ayat poin nomor C mhm, itu kan disebutkan pemerintah daerah membuat juknis kuota sekolah negeri. ya, Tetapi ini kan masyarakat nggak ngerti seberapa kuotanya. ya, Tetapi di kementerian sendiri sebenarnya sudah dikunci. Kalau mereka sudah melaporkan, dapodiknya sudah dikunci sehingga tidak memungkinkan mereka bisa menambah murid baru seperti di masa lalu ini. Saya rasa hmm, sebuah kemajuan di dalam sistem ya. ya, ya, Di dalam Permendikdasmen ini sudah cukup bagus, terutama mengatur juga domisili, bagaimana nanti untuk mengakali orang tua yang kemudian kakaknya di satu kakak itu ada banyak keluarga, itu kan mhm, sudah diatur di Permendikdasmen ini, ya, sehingga ya. relatif secara aturan memperkecil kemungkinan-kemungkinan mereka untuk melakukan manipulasi terkait data-data kependudukan. Nah, Jadi ini sebuah kemajuan dan memang benar kata Pak Lalu, sebaiknya pemerintah daerah itu taat pada Permendikdasmen ini. iya, Karena juknisnya sudah cukup detail dan jelas terkait dengan 4 jalur itu. iya. Domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Itu sudah cukup jelas. Ya, juknisnya kan sudah jelas. Tadi juga Pak Lalu Ya. bilang ya ada posko semestinya SPMB. Tapi dalam waktu seperti ini dengan sosialisasi yang kurang, apa yang bisa dilakukan? Bagaimana misalnya anggota DPR menjemput bola agar tahu masyarakat tuh harus kemana ngadunya, Pak Lalu? Ya, ini kan memang sistem baru jadi butuh adaptasi. Saya berkali-kali menyampaikan di beberapa kesempatan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar segera melakukan sosialisasi baik kepada orang tua, kemudian seluruh pemangku kebijakan pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Ya, Nah, tetapi dengan adanya kendala-kendala teknis di lapangan hari ini, melalui kesempatan ini juga saya meminta kepada daerah-daerah kita, bahkan di seluruh Indonesia, untuk segera beradaptasi, segera kembali ke Juklak Juknis yang sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui Permendikdasmen nomor ya. 3 tahun 2025. Hmm. Kemudian libatkan seluruh pemangku kebijakan. Nah, Ya. pengawasan saya berharap DPRD Kabupaten Kota maupun DPRD Provinsi untuk betul-betul aktif melakukan pengawasan terhadap SPMB ini. Mari kita ciptakan iklim yang sejuk, iklim yang tenang dalam penerimaan siswa baru kita tahun ini. Hmm. Jangan Ya. sampai terulang lagi hal-hal yang menjadi persoalan di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Seperti itu. Ya, kalau dari Pak Doni, selain tadi masalah transparansi penerimaan ketimpangan mutu sekolah ini juga kan jadi problem dari tahun ke tahun. Nah, apa sebenarnya yang harus diperbaiki? Jangan sampai numpuk di satu sekolah, sekolah favorit begitu. Tapi yang lainnya kurang muridnya. Baik itu negeri maupun swasta ya dalam hal ini. Iya, terkait dengan sekolah favorit, itu kan pemerintah juga tidak bisa apa-apa ya, Ya. karena paradigma konsep sekolah favorit itu kan yang memberikan masyarakat, dan masyarakat itu melihatnya dari layanan pendidikan yang diterima. Hmm. Tidak berarti bahwa sekolah negeri itu selalu favorit loh, karena di Ya. beberapa tempat, misalkan di Jawa Timur, beberapa tahun yang lalu, di PPDB itu banyak yang nggak mau masuk ke sekolah negeri itu, karena Ya. sarana prasarananya kurang, lalu kualitasnya juga kurang begitu bagus, malah kalah dengan sekolah swasta. Sehingga mereka tetap memilih menyekolahkan anak di sekolah swasta. Mhm. Jadi masalah ketimpangan kualitas ini memang harus menjadi perhatian pokok pemerintah dan pemerintah daerah Ya. untuk meningkatkan kualitas. Yang penting layanan pendidikan bagi anak-anak, terutama untuk pendidikan dasar itu ada. Yang Ya. menjadi masalah kan keterbatasan kuota SMP itu. SMP Ah, oke. negeri itu lulusan SD-nya kan lebih banyak daripada kuota sekolah negeri. Mereka seharusnya tetap bersekolah di sekolah yang menjadi mitra pemerintah. Maka pemerintah diharapkan bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta Hmm. yang kemudian sudah diteliti memiliki standar nasional pendidikan yang bagus, sehingga anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri ini dapat memilih sekolah di sekolah swasta.
dan pemerintah harus membiayainya. Karena itu untuk PPDB ini harusnya sudah jauh hari sebelumnya sehingga bisa dibahas di DPRD, Ya. penganggarannya. Karena jumlah siswa dan kuota yang tidak tertampung di sekolah negeri itu sudah bisa diprediksi bahkan 5 tahun sebelumnya sudah ada jumlah-jumlahnya itu, Ya. sehingga tidak ada alasan pemerintah daerah tidak memberikan pembiayaan, apalagi ini sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait Ya. pendidikan dasar yang dibiayai oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi. Memang ada banyak pekerjaan rumah, tapi setidaknya untuk SPMB ini diharapkan bisa berjalan transparan. Tadi seperti Pak Lalu dan Pak Doni bilang juga ada perbaikan kualitas dari tahun ke tahunnya agar orang tua tidak selalu was-was kalau mau SPMB ada, dan juga kualitas pendidikan dan hak pendidikan bisa diterima dengan baik oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Terima kasih banyak Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Lalu Hadrian Irvani, juga pengamat pendidikan Pak Doni Kusuma. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Selamat malam, terima kasih Pak Lalu.